Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu sekalian. Perkenankan kami dari kelompok 3 untuk kelas A akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual tentang modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di mana nanti video ini akan ditampilkan dalam 3 tahap. Untuk tahap yang pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Langsung saja kita saksikan untuk tahap yang pertama, di mana pembagian tugasnya adalah saya sendiri, Ibu Rowi Jayanti sebagai pengamat, kemudian Ibu Cynthia Dwi Nirwesti sebagai coach, dan Pak Sudarmanto sebagai coach. Mari kita saksikan kegiatan coach berikut. Assalamualaikum Bu Cynthia, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Rowi, alhamdulillah baik Bu. Nggih. Alhamdulillah nggih. Hari ini Bu Cynthia mau melakukan coaching nggih sama Pak Sudarmanto nggih. Nggih, betul Bu Rowi. Apa yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan coaching ini Bu? Baik Bu Rowi, jadi pada kesempatan kali ini praktek coaching dengan Bapak Sudarmanto, karena saya sebagai coach, maka yang pertama saya siapkan adalah tentu saja catatan ya Bu. Saya menyiapkan alat tulis, kemudian beberapa hal yang memang nanti menjadi kata kunci ya untuk saya bertanya dengan Pak Darmanto akan saya catat dengan baik Bu. Ya, oke, siap. Kalau begitu kira-kira nanti kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan sih dalam coaching ini Bu? Oke, jadi pada dasarnya praktek coaching ini dengan Alor Tirta, ini kan ada beberapa kompetensi ya Bu. Yang pertama adalah kita harus fokus sebagai coach, kemudian termasuk present ya, kehadiran penuh di situ pada saat proses coach. Kemudian yang kedua ada kompetensi mendengar aktif, jadi kita itu sebagai benar-benar pendengar memberikan kesempatan kepada coach kita untuk menceritakan segala hal yang ingin coach kita sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari kita mendengar aktif tersebut, maka kita akan mengetahui ya kata kunci mana atau hal-hal apa yang perlu digali kembali sehingga kita sebagai coach itu dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, oke, luar biasa. Sudah siap sekali nggih. Nah, kira-kira kompetensi mana nih yang nanti secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Cynthia? Dari 3 kompetensi tadi Bu, ini saya lebih berfokus kepada ingin menyampaikan atau melontarkan pertanyaan berbobot Bu Rowi. Ini kaitannya karena hal tersebut itu sesuatu yang memang harus coach selalu asah ya. Bagaimana coach itu selalu berpikir kritis, jadi menganalisis dari jawaban coach, kemudian dari jawaban tersebut maka terus akan kita gali lagi sehingga tujuan dari coaching tersebut akan tercapai gitu Bro. Iya, luar biasa. Oke, berarti nanti kalau sudah terwujud nih, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Cynthia inginkan apa? Ya, kalau memang dari hal yang saya sampaikan tadi ya, ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, otomatis dari jawaban kunci yang ada itu memang mampu mengidentifikasi segala hal yang ingin coach itu capai. Misalnya solusinya apa, potensinya bagaimana. Kemudian di akhir coaching pun idealnya coach akan merasa plong dan bahagia ya Bu, karena dari hasil obrolan itu adalah obrolan yang bermakna. Betul Seperti sekali. itu Bro. Ya, oke. Oke Bu Cynthia, semoga coachingnya nanti berjalan lancar nggih. Nanti saya akan mencoba memantau nggih dari sini untuk mengamati kegiatan coaching jenengan sama Pak Sudarmanto nggih, Bu Cynthia nggih. Ya, siap Bu Rowi. Matur nuwun sekali sudah dibantu. Terima kasih Bu Cynthia. Silakan melanjutkan coaching dengan Pak Sudarmanto. Terima kasih Bu Rowi. Assalamualaikum Bu Cynthia.
Waalaikumsalam Pak Darmanto. Bu, ini hari ini Ibu ada waktu, ada sedikit yang mungkin ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, oke Pak. Kebetulan ini saya tidak ada jadwal mengajar Pak, pas istilahnya sedang off. Monggo Pak Dar, kira-kira kita mau bicara apa ini Pak Dar ya? Kabarnya Pak Dar sendiri gimana Pak hari ini Pak? Ya, Alhamdulillah Bu, hari ini kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabar? Ya Pak, Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak, seperti yang dilihat Pak Dar hari ini ya. Monggo Pak Dar, gimana Pak Dar? Gini Bu Cynthia ya, jadi saya ada sedikit permasalahan ini berkaitan dengan tugas saya Bu ya. Di mana monggo Pak Dar? Iya. Ada permasalahan apa nih Pak? Iya, jadi begini Bu ya, saya kan kebetulan tahun ini itu ditunjuk sebagai tim adiwita sekolah Bu. Nah, kita tahu bahwa 2 tahun terakhir pun ya, 2 tahun terakhir kan masa pandemi ya. Pandemi COVID-19 sehingga nyaris kegiatan adiwiyata yang dulu pernah berjalan ini sama sekali tidak berjalan saat ini. Mandek total Bu ya. Oh, gitu Pak ya. Berarti ini tentang kegiatan adiwiyata sekolah ya Pak, yang sempat terhenti karena pandemi COVID ya memang. Kemudian kira-kira setelah perbincangan kita hari ini, apa yang ingin Pak Darmanto dapatkan nih Pak Dar? Gini Bu ya, saya nanti mengharapkan dari diskusi kita hari ini atau perbincangan kita hari ini tuh pengen membangkitkan kembali Bu ya program adiwiyata sekolah ini agar kita tahu bahwa manfaatnya kan besar sekali Bu buat sekolah. Jadi sekolah menjadi nyaman. Kemudian yang tidak kalah penting ini berkaitan dengan kesadaran siswa Bu. Jadi kesadaran siswa tentang lingkungan hidup ini harapannya nanti tertanam kembali di diri siswa Bu. Seperti itu Bu Cynthia. Oh iya Pak. Berarti Pak Darmanto ingin pada percakapan kita kali ini kita ada solusi ya Pak agar kegiatan adiwiyata atau terkait hal-hal untuk menghidupkan kembali lingkungan di sekolah kita dapat terlaksana kembali. Begitu nggak Pak Dar nggak? Nggih, betul Bu. Betul Bu Cynthia. Ya oke. Kalau menurut Pak Darmanto nih, saya ingin bertanya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan kegiatan adiwiyata terhenti ya atau tidak terlaksananya saat ini, apalagi setelah pandemi COVID kan idealnya memang tadi seperti keinginan Pak Dar ingin dimulai kembali. Gimana Pak Dar? Oke Bu, ya masalahnya ini kan sudah 2 tahun tidak ada kegiatan, otomatis di bagian ini Bu kaitannya dengan timnya itu kan kita tahu kalau tim adiwiyata kan melibatkan guru, kemudian juga siswa, kemudian juga tenaga pendidik ya. Kebetulan kan dari guru juga sudah ada yang pensiun, dari siswa tentunya 2 tahun terakhir berarti struktur organisasi yang dulu pernah ada berarti anaknya kan sudah berbeda jauh ya. Seperti itu Bu ya. Jadi belum adanya tim adiwiyata yang baru Bu, masalahnya di situ. Oh, baik Pak Sudarmanto. Berbicara tentang tim adiwiyata nih ya Pak. Sebenarnya tim yang seperti apa ya yang Pak Darmanto inginkan untuk kegiatan adiwiyata di sekolah? Saya sih pengennya yang ini Bu ya. Jadi terbentuknya tim yang solid, baik itu dari mungkin dari unsur guru, kemudian juga dari unsur tenaga pendidik, kemudian dari juga unsur siswanya. Seperti itu Bu Cynthia. Oke, bisa dipahami ya harapan dari Pak Darmanto ya. Jadi ada tim yang solid dalam tim adiwiyata. Menurut Pak Darmanto sendiri, nah kira-kira rencana Pak Darmanto untuk membentuk tim yang memiliki rasa solid tadi bagaimana Pak? Agar dapat terbentuk dengan baik, agar bekerja samanya dengan baik, itu bagaimana Pak Darmanto? Langkah yang pertama mungkin Bu ya. Ya, langkah-langkah yang pertama tentunya. Boleh menceritakan alurnya Pak Darmanto? Oke, saya coba nanti koordinasi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi mencoba nanti diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, mungkin nanti ada masukan-masukan
dari Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan ini kan langkah pertama kan harus pembentukan tim adiwiyata tadi. Ya. Gitu, Bu. Oke, jadi langkah pertamanya bertemu dengan kepala sekolah ya Pak Darmanto sebagai penanggung jawab penuh segala kegiatan di sekolah. Nah, Iya, selanjutnya adakah kira-kira langkah berikutnya setelah bertemu dengan kepala sekolah, kemudian kira-kira Pak Darmanto akan berkoordinasi dengan siapa lagi Pak setelah dengan Ibu Kepala Sekolah Pak? Mungkin bisa diceritakan? Iya, Bu. Jadi mungkin nanti setelah koordinasi atau mungkin konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah, nanti langkah selanjutnya kan saya pengennya mengumpulkan Bapak Ibu guru. Ya. Jadi atas izin Kepala Sekolah nanti Bapak Ibu guru dan staf karyawan kita lakukan musyawarah bersama. Ini berkaitan dengan pembentukan timnya dulu Bu ya, tim inti ya. Jadi mungkin ada sekretaris, bendahara, kemudian juga koordinator masing-masing kelompok kerja mungkin. Oh iya, sebenarnya sudah suatu perencanaan strategi yang sangat luar biasa itu ya Pak Darmanto dari tadi dengan kepala sekolah, kemudian pembentukan pokja dari berbagai macam unsur agar membentuk tim yang mampu bekerja dengan baik. Nah, kira-kira Pak Darmanto dengan rencana yang sedemikian sudah Pak Darmanto siapkan, itu kira-kira akan dilaksanakan mulai kapan Pak Dar? Kalau berkaitan dengan pertemuan dengan Ibu Kepala Sekolah, kebetulan hari ini kayaknya Ibu Kepala Sekolah nggak ada ya. Mungkin saya rencanakan besok pagi, insya Allah untuk kegiatan koordinasinya dengan Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah hadir di sekolah ya, sehingga nanti langkah pertama mudah-mudahan besok bisa terwujud. Oke Pak. Kira-kira siapa saja Pak yang dapat membantu Pak Darmanto dalam melakukan rencana-rencana tersebut Pak? Saya mungkin minta bantuan pada Bapak ini yang berpengalaman Bu ya, ada Pak Slamet yang biasa berpengalaman tentang keorganisasian seperti ini Bu. Jadi mungkin nanti saya minta bantuan pada Pak Slamet untuk mungkin nanti bisa memberikan masukan untuk langkah yang nanti akan saya ambil ini Bu. Juga mungkin nanti juga setelah dengan Pak Slamet tadi mungkin juga saya harus koordinasi juga dengan wali kelas Bu ya, wali kelas yang nanti ini nanti kaitannya dengan siswa Bu ya. Jadi, tim adiwiyata yang siswa kemungkinan nanti kan kami melibatkan wali kelas di situ. Oke, kalau begitu Pak Dar sudah berkolaborasi dengan dalam hal ini sesuai dengan bidangnya ya Pak Slamet tadi, kemudian wali kelas juga karena dalam kegiatan adiwiyata itu melibatkan siswa serentak sehingga minta bantuan kepada wali kelas juga. Oke, kalau begitu Pak Darmanto. Nah, untuk penyelesaian masalah ini, apakah Pak Darmanto punya target ini? Kapan akan diselesaikan ini Pak Dar? Nah, kalau yang berkaitan dengan Bapak Ibu Guru Bu ya, mungkin karena Bapak Ibu Guru kan minggu-minggu ini sangat sibuk sekali karena berkaitan dengan persiapan pembagian laporan hasil belajar siswa Bu ya. Kemungkinan belum bisa terlaksana untuk minggu ini. Insya Allah untuk pertemuannya kami rencanakan 2 minggu lagi Bu ya. Jadi mungkin setelah kegiatan penerimaan laporan hasil belajar di Bapak Ibu Guru biasanya banyak waktu yang mungkin kosong ya, sehingga mudah-mudahan ya. nanti Ibu bisa Oke, Pak Darmanto, perencanaannya sudah baik, kemudian target-target waktunya juga sudah ada, ya mungkin direncanakan ini mulai start sekitar 2 minggu lagi, karena mengingat kesibukan Bapak Ibu Guru. Pak Darmanto pada kesempatan hari ini sudah bercerita sangat banyak ya, dan Pak Darmanto juga saya rasa sudah menemukan strategi khusus. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi harapan Pak Darmanto juga dan harapan kita bersama ya Pak.
mudah-mudahan yang tadi Pak Darmanto sampaikan tentang strategi ya, nampaknya Pak Darmanto sudah menemukan solusinya dan Pak Darmanto sudah menjabarkan langkah-langkahnya secara alurnya secara sistematis. Nah, gimana Pak Darmanto untuk hari ini? Sudah merasa plong atau bagaimana? Mungkin Pak Darmanto bisa menceritakan perasaan Pak Darmanto hari ini. Oke, Bu ya. Alhamdulillah, Bu. Jadi dari hasil diskusi kita hari ini, pencerahan-pencerahan dari Ibu ini sudah membuat saya lega. Yang tadi sebenarnya saya juga gundah, Bu ya. Jadi kenapa nggak bisa terlaksana, kemudian juga bagaimana solusinya. Sepertinya dengan diskusi ini, Bu, kami sudah merasa lega ini, Bu ya. Dan siap untuk melaksanakan rencana yang tadi Ibu beri masukan. Oke, kalau begitu mudah-mudahan 2 minggu lagi saat saya bertemu atau berbincang kembali dengan Pak Darmanto sudah ada progres dari rencana yang sudah Pak Darmanto buat tadi ya Pak ya, harapannya begitu. Oke, siap Bu, insya Allah. Nah, ini Pak, untuk penutup percakapan kita hari ini Pak, mungkin Pak Darmanto bisa menyimpulkan sesi ini secara keseluruhan. Tadi kan Pak Darmanto sudah menyampaikan pesannya merasa plong. Mungkin ada hal yang lain lagi yang ingin Pak Darmanto ceritakan dengan saya, Pak? Oke. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi perasaan saya hari ini sangat senang sekali karena Bu Cynthia tadi sudah bisa membantu saya sehingga beban pikiran yang ada di saya ini sudah hilang. Dan apa yang nanti akan saya lakukan ke depan supaya nanti tujuannya sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian tadi juga Bu Cynthia sudah membantu saya untuk bisa memberikan rambu-rambu ataupun langkah-langkah yang harus saya lakukan itu ya. Dan siapa saja tadi yang bisa saya mintai tolong untuk membantu program yang ada di pikiran saya ini Bu ya, dan nantinya akan coba saya akan lakukan. Iya Pak, alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Pak Darmanto dapat terlaksana dengan lancar. Jadi Pak Darmanto tadi sudah mengeluarkan segala potensi yang ada. Oh ya, strateginya begini, begini, begini ya. Semoga dapat dilancarkan semuanya. Amin, amin, amin. Oke Pak, nanti kapan-kapan kita bisa sambung lagi obrolan kita ya Pak. Karena siap. hari ini ya. Siap Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya Pak Darmanto, bareng ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Cynthia. Monggo, bareng Pak. Waduh, kelihatan asik sekali ini Bu Cynthia ya. Tadi percakapannya, coachingnya dengan Pak Darmanto. Sudah selesai Bu? Alhamdulillah Bu Rowi. Ya, sudah selesai Alhamdulillah ya? Bu Rowi, lancar. Sudah? Oke. Tadi saya amati luar biasa sekali nggih jenengan bisa melaksanakan apa yang tadi di awal jenengan sampaikan akan menggunakan alur tirta nggih. Oke. Yang tadi kira-kira sudah Bu Cynthia lakukan atau yang menjadi indikator nggih ketercapaian pengembangan yang diinginkan ini apa ini tadi? Ya, kalau boleh saya bercerita Bu Rowi sedikit. Jadi alhamdulillah dari seksi coaching tadi ya, sesi coaching tadi, Pak Darmanto sudah mengungkapkan tujuan ya dari sesi coaching, kemudian harapannya, kemudian setelah sesi coaching ini selesai, kemudian dari apa ya pertanyaan-pertanyaan tadi ya, karena harapannya kan saya berfokus pada melontarkan pertanyaan berbobot ya. Tadi ada sudah beberapa identifikasi yang muncul sehingga akan menimbulkan rencana dan aksi sebagai bentuk komitmen itu kapan akan dilaksanakan. Alhamdulillah begitu Bu Rawi. Iya, luar biasa ini. Oke, tadi saya mencatat beberapa poin-poin nih selama panjenengan melakukan coaching nih. Hasilnya diantaranya saya melihat panjenengan ini sudah sepenuhnya hadir nih dalam coaching tadi. Bu Cynthia juga tadi sudah mampu menerapkan sebagai pendengar yang baik dengan tadi sampai Pak Darmanto menceritakan segala hal ya yang ia rasakan. Dan Bu Cynthia juga tadi terhindar ya dari mengajukan beberapa pertanyaan
Bu Cynthia juga tadi terlihat ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Juga fokusnya luar biasa, ya, jenengan sangat fokus ya. Dan saya juga melihat panjenengan sudah membantu sehingga coach itu bisa menemukan masalah yang dia hadapi. Ya. Tadi seperti itu Bu yang saya lihat ya, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Rowi. Oke. Kalau boleh tahu nih ya Bu ya, nih kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan nih berdasarkan hasil yang tadi dalam melakukan coaching barusan Bu? Baik Bu Rowi, tetap kita ketika saat sesi coaching yang utama itu kita fokus ya, jadi baik sebelum, pada saat, atau mungkin pasca coaching, karena di pasca coaching ini adalah kita menanyakan apakah tujuannya itu sudah tercapai atau belum dari coaching kita. Kemudian selain fokus tadi dengan keadaan penuh juga kita mendengarkan aktif itu ya termasuk fokus tadi. Kalau mendengar tidak fokus agak berbeda ya, itu berarti mendengar dan tetap fokus Browi. Mungkin begitu. Betul ya, luar biasa sebagainya ya. Oke Bu Cynthia, semoga tadi apa yang panjenengan ingin kembangkan kembali ya bisa terlaksana dan tercapai dengan baik ya Bu Cynthia nggih. Ya, terima kasih Bu Rowi. Kalau begitu kita akhiri sama-sama. Kita akhiri ya Bu Cynthia. Assalamualaikum Bu Cynthia. Ya Bu Rowi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rowi, Pak Darmanto. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk sesi coaching tahap yang 1 sudah terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rowi, Bapak Sudarmanto. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kita siap untuk praktik coaching sesi kedua untuk hari ini. Semoga dilancarkan sampai sesi akhir. Pada praktek sesi kedua ini, di mana coachnya adalah Bapak Sudarmanto dan coachingnya adalah Ibu Rowi Jayanti. Nah, sebelum memulai praktek coaching sesi kedua ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Sudarmanto. Gak apa-apa nggak Pak Dar nggih? Yes, siap Bu, monggo. Ya, Pak. Terkait ini Pak, praktik coaching ini yang pertama adalah bagaimana persiapan Pak Sudarmanto terkait dengan rubrik penilaian coaching pada sesi 2 ini Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak Dar. Oh iya, terima kasih Bu ini ya. Jadi kami coba untuk mempersiapkan beberapa hal, diantaranya dengan mungkin saya membaca beberapa referensi berkaitan dengan teknik coaching Bu ya. Kemudian juga alur coaching dan sebagainya. Gitu Bu Cynthia. Yes. Oke. Terkait dengan beberapa kompetensi praktek coaching yang memang perlu dikembangkan oleh seorang coach, kira-kira bagaimana penjelasan Pak Darmanto terkait kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Sudarmanto pada praktek sesi 2 ini? Terima kasih Bu. Jadi beberapa kompetensi yang berkaitan dengan teknik coaching ini, diantaranya adalah present ya, hadir penuh, kemudian juga nanti mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Begitu. Nah, oke. Dari ketiga kompetensi coaching tadi yang sudah Pak Darmanto sebutkan, mungkin Pak Darmanto bisa menceritakan bagian kompetensi mana yang ingin spesifik Pak Darmanto ingin kembangkan di sesi praktik ini Pak? Baik, untuk sesi ini saya mungkin lebih mengarah ke mendengarkan aktif Bu ya. Begitu. Ya, terkait kompetensi mendengarkan aktif, berarti indikatornya supaya kompetensi mendengarkan aktif ini dapat muncul dan tergali dengan baik pada sesi praktik ini bagaimana Pak Dar? Nah, saya coba nanti menghilangkan asumsi-asumsi, kemudian juga
tidak melabeli dari coach ini, kemudian juga mungkin akan mengasosiasikan, Bu. Ya, oke. Saya kira Pak Darmanto sudah cukup siap untuk sesi praktek coaching ini nggih dengan Bu Rawi. Ya, Insya Allah. Semoga dilancarkan nggih. Bu Rawi juga sudah bisa kita mulai. Oke. Monggo untuk waktu yang berikutnya praktek sesi 2 untuk coaching kali ini kami serahkan kepada Bapak Sudarmanto selaku coach dan Ibu Rawi sebagai coach. Monggo. Baik, terima kasih waktunya Bu Cynthia. Assalamualaikum Bu Rawi. Waalaikumsalam Pak Darmanto. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rawi? Alhamdulillah baik Pak Dar. Pak Dar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kondisinya baik, sehat. Pak Dar sedang sibuk tidak ini? Pengen cerita-cerita saya sama Pak Dar ini, pengen sharing-sharing gitu. Nah, baik Bu, kebetulan hari ini saya lagi senggang, jadi monggo. Kira-kira Bu Rawi ini mau menyampaikan apa atau bercerita tentang topik apa ini Bu Rawi? Ini loh Pak Dar, saya kan ngajar kelas 6 ya Pak ya. Nah, ada salah satu murid saya tuh ya yang ini kurang semangat kalau belajar di kelas Pak. Dia ini tidak bisa mengikuti pelajaran secara penuh. Membuat saya bingung Pak Dar. Oh begitu Bu ya, jadi masalahnya ada murid yang kurang semangat dalam belajar ya Bu ya. Bu Rawi, kira-kira setelah perbincangan ini Bu ya, apa yang ingin Ibu Rawi dapatkan? Ya ini Pak, yang saya harapkan ya nanti setelah perbincangan kita ya Pak ya, saya tuh ya mampu menentukan solusi agar murid saya nanti yang tadi tidak semangat itu, yang tidak bisa mengikuti pelajaran sepenuhnya ya, itu nantinya bisa lebih semangat dalam belajar, terus bisa mengikuti pelajaran dengan baik, memahami materi pelajaran, terus juga ya mengerjakan tugas proyek. Gitu loh Pak Dar. Oh begitu Bu ya. Nah, berarti ini Bu Rawi ingin mendapatkan solusi ya, agar murid tadi yang Ibu sampaikan, muridnya yang kurang semangat dalam belajar, ini bisa dengan lebih baik dan semangat belajarnya Bu ya. Iya betul sekali Pak Dar, seperti itu. Baik, kalau menurut Bu Rawi ya, kira-kira ini apa sih yang menyebabkan murid Ibu Rawi tersebut sampai seperti itu? Nah gini loh, awalnya sih ya memang saya tidak tahu ya Pak ya. Tapi setelah saya telusuri dan saya juga amati nih, anak ini kalau di kelas sih sering tidur Pak. Oh begitu. Ya, saat jam istirahat ya juga saya coba tanya-tanya sama teman-temannya. Nah menurut teman-temannya, anak ini ya memang kurang tidur Pak. Karena kalau malam ternyata dia itu ya harus membantu orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kalau malam itu jualan Pak, jualan olos, jualan gorengan di alun-alun Tegal Selatan situ. Dia itu ya membantu orang tua berjualan sampai malam. Makanya kalau pas paginya di sekolah dia ngantuk dan tidur Pak. Oh, kondisinya seperti itu Bu ya. Oke. Iya. Sebenarnya kondisi yang Ibu Rawi inginkan untuk murid tersebut sebenarnya seperti apa sih Bu? Ya harapannya sih ya murid saya ini mampu dong mengatur waktunya Pak. Jadi ketika dia harus berperan sebagai anak yang membantu orang tuanya, dan dia juga harus berperan sebagai murid, ya mampu dua-duanya itu dijalani, ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, gitu loh Pak Dar. Nah, baik Bu Rawi ini ya, jadi harapan Bu Rawi seperti itu. Nah, menurut Bu Rawi ini ya, kira-kira rencana apa yang mungkin bisa membantu murid tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik Bu?
Mungkin gini ya Pak ya, nanti saya akan mengkomunikasikan dulu dengan orang tuanya ya, agar nanti orang tuanya pun bisa memahami kondisi anaknya kalau di sekolah tuh ya seperti ini. Barangkali mereka taunya kan baik-baik saja ya, sehingga nanti harapannya orang tua tersebut bisa membantu anaknya untuk memanage atau mengatur waktu, agar anak tersebut ya harapannya nanti bisa tetap menjalankan perannya menjadi anak yang membantu orang tua, kemudian juga di sekolah dia juga bisa belajar dengan baik. Itu loh Pak Dar. Begitu ya Bu ya. Baik, Bu Rawi tadi sudah menyampaikan ya apa yang akan dilakukan, salah satunya adalah menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Betul Bu ya? Iya betul Pak, itu yang akan saya lakukan. Nah Bu, dalam menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, bisa diceritakan mungkin ya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Rawi? Ya, saya sih punya rencana gini ya. Saya akan datang ke rumah siswa tersebut ya, saat siang hari, jadi bukan malam hari, sehingga nanti dapat bertemu dengan orang tuanya di rumah. Kalau malam jualan ya Pak. Serta juga nanti rencananya ingin duduk bersama sih dengan anaknya juga, jadi tidak hanya satu arah dengan orang tuanya. Sehingga siswa yang bersangkutan itu yuk kita ajak diskusi secara bersama. Mudah-mudahan bisa menjalankan peran secara seimbang nanti Pak, tugas sebagai anak maupun sebagai murid. Gitu loh Pak Dar. Begitu Bu ya, jadi nanti Ibu akan mengunjungi rumah dari siswa tersebut ya Bu Rawi ya. Nah selanjutnya kira-kira ada langkah yang akan dilakukan selain mengkomunikasikan dengan orang tua siswa tersebut? Ya kalau langkah selanjutnya sih saya juga ini rencananya akan berkomunikasi juga dengan teman-teman dekat anak tersebut ya, supaya nanti bisa membantu, kan anak ini kan tertinggal ya karena pelajaran tidur ya, tertinggalnya tersebut, sehingga nanti anak ini bisa berperan sebagai teman sejawat Pak, bisa ngajari ya, sesama temannya. Selain itu juga nanti kenyataan saya seluruh siswa lain yang ada di kelas ini ya, kadang-kadang kan suka mengejek ya Pak ya, karena dia tidur, biar tidak terjadi bullying dan mereka juga bisa bersikap positif membantu anak yang sedang dalam masalah ini atau teman mereka gitu Pak, sehingga ya anak-anak yang di kelas itu tidak kemudian memperlakukan buruk kepada anak yang memang sedang masalah ini. Gitu loh Pak Dar. Wah ide bagus ini Bu ya, ide bagus luar biasa ini Bu. Nanti kapan kira-kira rencana itu bisa dilaksanakan oleh Bu Rawi? Ya dalam waktu dekat inilah Pak. Rencananya saya akan mengadakan home visit dulu yang tadi saya untuk mengkomunikasikan itu bertemu dengan orang tua siswa, kemudian juga ingin membuat kesepakatan dengan beliau agar anak tersebut ini nantinya harapannya bisa mengatur jadwalnya, memanage waktunya sehingga dapat seimbang menjalankan peran sebagai anak juga sebagai murid yang baik. Begitu Pak Der. Begitu Bu ya. Baik, tadi Bu Rawi katanya mau berkunjung ke rumahnya siswa ya, home visit kepada siswa ya. Kira-kira ini Bu, siapa sih yang mungkin bisa membantu dalam melakukan home visit ini Bu? Ya Pak Dar, karena saya kan sebenarnya belum tahu ya Pak ya rumah anak tersebut ya. Ya rencananya saya akan meminta tolong sama teman anak tersebut ya yang di kelas yang tahu rumahnya. Itu sih Pak Dar. Baik Bu, ini Bu Rawi untuk penyelesaian masalah ini kira-kira punya target dapat diselesaikan kapan ini Bu? Ya kalau target sih saya inginnya cepatnya Pak ya, paling tidak minggu inilah masalah ini bisa terselesaikan sehingga nanti murid saya tersebut ya dapat kembali belajar dengan baik Pak. Ya oke Bu Rawi tadi sudah bercerita banyak nih ya, jadi Bu Rawi juga sudah mungkin saya melihat Bu Rawi sudah menemukan strategi-strateginya, kemudian juga apa yang tadi akan menjadi solusi. Ini mudah-mudahan ini nanti bisa sukses ya Bu ya. Amin, amin Pak. Nah, nampaknya Bu Rawi sudah menemukan solusinya. Iya. Bu Rawi sudah menjabarkan langkah-langkah yang strategi. Ya. Gimana Bu perasaan setelah melakukan sesi ini Bu? Alhamdulillah Pak. Saya sudah plong ini.
sudah siap untuk melakukan rencana yang tadi. Ya, baik Bu, kalau begitu berarti nanti mudah-mudahan seminggu lagi setelah Ibu melakukan langkah yang pertama tadi, nanti kita bisa berbincang-bincang kembali ya Bu Rowi ya. Iya, bisa untuk menceritakan progresnya atau rencana yang sudah tadi Bu Rowi buat. Begitu Bu Rowi? Siap Pak, siap. Nah, baik, untuk menutup sesi kita kali ini, mungkin Ibu Rowi bisa simpulkan apa yang hasil diskusi kita hari ini dan bagaimana perasaan ini Bu Rowi setelah sharing-sharing dengan saya Bu Rowi. Perasaan saya tentunya alhamdulillah senang ya Pak Dar ya, ini saya sudah bisa tersenyum lebar lah. Ya itu tadi ya, apa yang tadi menjadi beban pikiran saya sekarang sudah plong Pak, sudah terbuka, dan apa yang akan tadi ke depan saya lakukan juga sudah saya keluar gitu Pak itunya, supaya tujuan dan harapan itu nanti bisa terlaksana. Saya sudah ada gambaran jelas langkah apa yang nanti saya lakukan, kemudian siapa yang nanti akan saya minta tolong untuk membantu, dan nanti mulai kapan juga saya akan melakukannya Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi ini mudah-mudahan nanti apa yang Ibu Rowi rencanakan ini dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan agenda yang Ibu jadwalkan tadi, nggih Bu ya. Amin. Ya, oke, baik. Nanti kapan-kapan kita bisa sambung lagi untuk obrolan kita kali ini, Bu Rowi. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak ya Pak Dar ya. Oke, sama-sama Bu Rowi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dar. Oke, monggo Bu. Sesi kedua ini praktek coachingnya natural alami Bu Rowi, sepertinya curhat ini ya dengan Pak Darmanto. Saya nggak bisa nahan tawa tahu Bu dari tadi. Ya ini masih berlanjut untuk pasca ini ya, pasca praktek coachingnya. Pak Darmanto, gimana rasanya setelah melakukan praktek coaching nih Pak? Alhamdulillah tadi sudah mencoba membantu menyelesaikan ataupun memberikan ide-ide dari Bu Rowi. Sebenarnya Bu Rowi sudah bagus sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rowi ini. Seperti itu Bu Cynthia. Kemudian terkait dalam praktik coaching ya yang baru saja Pak Sudarmanto lakukan dengan Bu Rowi, apakah sudah sesuai ya dengan harapan indikator pencapaian kompetensi yang Pak Darmanto harapkan di awal tadi Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Tadi kompetensi yang saya ambil untuk sesi kali ini adalah bagaimana saya bisa menjadi pendengar aktif Bu ya. Jadi bagaimana ini saya terlepas dari asumsi-asumsi ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya Bu Rowi sebenarnya tanpa harus coaching dengan saya, Bu Rowi sebenarnya udah hebat ya, ini calon-calon kepala sekolah masa depan Bu ya. Jadi saya tidak memilih seperti itu, Bu Rowi sudah mampu, tapi ya saya memiliki anggapan ya, kita bersama-sama, mungkin kita kolaborasi bersama-sama ya mencari solusi-solusi gitu Bu. Kemudian juga mungkin tidak melabeli Bu Rowi mungkin ya, Bu Rowi memang kalau dilihat dari kompetensinya luar biasa ini Bu Rowi ini ya. Jadi tidak melabeli misalnya Bu Rowi orang hebat ya. Kita terbuka pada sesi coaching kali ini Bu Cynthia. Oke, alhamdulillah ya Pak. Sedikit memancing langsung solusinya keluar semua ya Pak. Iya betul Bu. Kemudian terkait dengan kompetensi coaching yang lain Pak. Nah ini kan kompetensi praktik coaching mana yang masih ingin Pak Sudarmanto kembangkan lagi untuk kedepannya Pak? Mungkin kompetensi yang ini kaitannya dengan pengajuan pertanyaan berbobot Bu ya. Jadi bagaimana nanti saya bisa berlatih ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada coach ini supaya nanti hasil diskusinya menjadi lebih bermakna ya, solusi-solusi yang mungkin muncul dari coaching ini nanti memang betul-betul ada hasil yang
diharapkan ya, atau hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama begitu. Oke, Pak Darmanto, sudah bagus sekali dan luar biasa untuk hari ini, Pak Sudarmanto dan Bu Rowi yang katanya sudah plong lega, alhamdulillah. Sedikit umpan balik dari saya ya, selaku pengamat di sesi kedua ini, beberapa hal yang menjadi catatan. Saya melihat praktek coaching ini sudah berjalan alami. Ya, saya lihat Bu Rowi sudah terbuka untuk menyampaikan permasalahannya, curhat, kemudian bagaimana melakukan komunikasi dengan orang tua, kemudian identifikasi dan solusi-solusi yang ada itu bisa muncul mengalir itu dari Bu Rowi. Nah ini termasuk kemampuan Pak Darmanto untuk memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Rowi mengajukan solusi. Nah kemudian praktek coaching ini juga terlihat dari ekspresi Pak Darmanto, kemudian cara Bu Rowi yang awal sebelum coaching dan pascanya ini terlihat berbeda, kemudian merasa lega gitu. Ini membuktikan bahwa sesi praktek coaching ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak Darmanto dan Bu Rowi. Terima kasih. Sebagai penutup dalam sesi praktek coaching ini, semoga kita semua ke depan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam melakukan praktek coaching. Ya. Amin. Saya tutup untuk sesi praktik coaching 2 ini. Mohon maaf barangkali saya masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Cynthia, Pak Darmanto. Terima kasih Bu Cynthia, Bu Rowi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di sesi 3 demonstrasi kontekstual, ini dari kelompok bertiga, saya Sudarmanto selaku pengamat, kemudian ada Ibu Rowi Jayanti ini selaku coach, dan Ibu Cynthia Dwi Nirwesti ini selaku coach ya. Nah, pada sesi ini sebelum nanti pelaksanaan coaching, mungkin ada sedikit pertanyaan. Ya, saya selaku pengamat, saya tujukan kepada coach, kepada Bu Rowi. Boleh nggak Bu Rowi ya? Oke Pak, monggo. Oke. Terima kasih Bu Rowi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu akan mengadakan ataupun melakukan coaching ya. Coaching dengan Ibu Cynthia. Nah, Ibu Rowi, ini bagaimana untuk mendengar observasi, apakah sudah disiapkan Bu? Ya Alhamdulillah Pak, sudah saya siapkan. Oke, baik Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu ini akan menggunakan coaching model Tirta ini sebenarnya Bu ya? Iya betul Pak Ter. Nanti saya akan menggunakan beberapa langkah-langkah yang ada di model Tirta Pak. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira ini apa saja yang nanti akan Ibu lakukan? Ya, untuk langkah-langkah tersebut nanti antara lain menggali tujuan ya Pak ya, yang ingin dicapai oleh coach, kemudian identifikasi masalah yang dihadapi coach, rencana aksi coaching ya, dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi, serta tentunya tanggung jawab dari coach dalam menjalankan rencana aksinya itu Pak Dar. Ya, baik Bu Rowi ini ya. Selanjutnya ini kompetensi apa sih yang nanti Ibu Rowi akan kembangkan dalam coaching kali ini? Ya Pak Dar, untuk kompetensi coaching yang harus saya kembangkan nanti ya, antara lain hadir dengan penuh Pak, kemudian bisa menjadi pendengar yang baik dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti, kira-kira begitu Pak Dar. Ya begitu Bu ya. Baik, ini Bu Rowi, mungkin ini saya ingin juga bertanya lagi, kira-kira kompetensi mana Bu yang mungkin di sesi ini ada kompetensi spesifik yang Ibu ingin observasi nanti Bu? Ya, oke Pak Dar. Untuk kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi nanti adalah mampu menggali pertanyaan apa yang dihadapi coach, kemudian bagaimana coach ini nanti mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi Pak.
itu Bu ya. Kalau Bu Rawi, ini kira-kira nanti indikator ketercapaiannya Bu ya, dari tujuan pengembangan yang Ibu Rawi ini apa? Ya, tentunya tujuan pengembangannya adalah nanti coaching yang mampu menemukan solusi dari permasalahan yang hadir dari dirinya sendiri, Pak Der. Oke, baik Bu ya. Nanti coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar Bu Rawi, dan nanti saya mencoba ikut hadir di sini ya, dan mohon izin ini saya rekam. Perhatikan Bu Rawi ya. Ya, terima kasih. Mangga Pak. Terima kasih Bu Rawi. Monggo ini silahkan untuk melanjutkan coaching antara Bu Rawi dengan Bu Cynthia, di mana Bu Rawi selaku coach dan Bu Cynthia selaku coaching. Kami persilakan. Siap, matur nuwun Pak Dar. Assalamualaikum Bu Cynthia. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Rawi. Alhamdulillah baik ini Bu Rawi. Bu Rawi sendiri gimana kabarnya ini Bu? Ya Alhamdulillah Bu, saya juga selalu sehat dan bahagia Bu Cynthia. Kalau Bu Rawi jangan ditanya, selalu terlihat semangat dimanapun berada ya Bu. Iya dong ya. Kemarin Bu Cynthia menyampaikan ingin ngobrol ya dengan saya. Kira-kira apa nih yang mau diobrolin Bu? Iya ini Bu Rawi. Saya kemarin sebenarnya ingin curhat sedikit ya dengan Bu Rawi. Jadi begini Bu, SK kegiatan tahun ajaran ini ya, yang baru ini mulai per 2022 ini, saya itu diberikan tugas tambahan itu sebagai pembina ekskul taekwondo. Jadi ekskul taekwondo itu sebelumnya belum pernah ada, dan saya diminta jadi pembina Bu. Nah ini kan saya bingung Bu ya, belum pernah ada, kemudian bagaimana mencari bakat-bakat ya Bu di ekskul tersebut. Jadi saya bingung ini Bu, mulainya dari mana? Oke, begitu nih. Jadi setelah sesi percakapan atau obrolan kita ini, nanti Bu Cynthia ingin dapat apa ini? Ya, dengan obrolan dengan Bu Rawi kali ini itu sebenarnya saya ingin mendapat semacam apa ya Bu, solusi gimana saya mampu optimis ya, semangat kalau memang ekskul taekwondo itu meskipun baru itu mampu bertahan Bu, bukan sekedar ada ekskul terus menghilang Bu, jadi keberlanjutan ekskulnya itu ada, mungkin gitu ya Bu. Oke. Berarti Bu Cynthia ingin mendapat ide ya Bu ya, atau solusi nggih agar ekskul taekwondo nantinya menjadi ekskul yang juga pesertanya kemudian syarat prestasi. Begitu ya Bu ya? Ya betul sekali Bu Rawi, dengan keterbatasan saya Bu sebagai pembina pemula Bu. Baik Bu Cynthia. Sebenarnya hambatan apa sih ya yang membuat Bu Cynthia kok merasa ragu ya dalam menjalankan tugas sebagai pembina ekskul taekwondo? Jadi yang pertama gini Bu, tadi sudah saya ceritakan sedikit ya Bu di awal. Jadi ekskul baru ya di tahun ajaran baru ini. Jadi sebelumnya memang belum pernah ada. Namun karena memang ada satu peserta didik, jadi dari SMP-nya itu dia memiliki prestasi di cabang olahraga taekwondo. Nah, sehingga dibukalah ekskul baru untuk mengakomodir kemampuan siswa berprestasi tersebut. Wah, kalau untuk prestasi yang merupakan modal awal tersebut, apa saja Bu Cynthia? Oke. Nah, ini Bu, jadi anak tersebut itu alhamdulillah ya Bu, jadi memang dia itu sejak SD itu aktif sekali di cabang olahraga taekwondo ya. Pernah lolos di Popda Karesidenan, kemudian menjuarai beberapa turnamen taekwondo Bu Rawi. Dan anak tersebut ketika di SMA pun ya awal-awal itu meskipun belum ada ekskul taekwondo yang resmi ya, dia itu aktif sekali, jadi dan itu tetap bersemangat. Nah, oleh karena itu, jadi dari pihak sekolah ya dalam hal ini kesiswaan ya, jadi membuka ekskul taekwondo untuk mengakomodir latihan anak tersebut gitu Bro. Wah, luar biasa itu prestasinya yang gemilang ya Bu. Nah, sebelum ada ekskul tersebut biasanya anak ini latihannya di mana ini berarti? Oh iya Bu, anak tersebut itu tergabung di klub luar Bu. Ya.
Namun ya tadi karena taekwondo itu dipandang sebagai ekskul yang potensial ya, karena sudah ada prestasi awal dari anak ini, maka dibukalah sebagai salah satu ekskul baru di sekolah yang memang bisa dikembangkan lagi, Bu Rowi. Harapannya begitu, Bu Rowi. Iya. Oke, saya bisa memahami, Bu. Lantas apa yang menjadi keraguan Bu Cynthia nih? Apalagi ya, sudah ada prestasi ekskul yang memang memiliki banyak prestasi tadi yang diungkapkan, kan? Iya, betul, Bu Rowi. Harusnya ini jadi modal. Iya. Dulunya gini, Bu. Jadi kan Bu Rowi kan tahu sendiri ya, saya itu bukan guru olahraga ya, Bu. Jadi saya itu merasa tidak punya background atau latar belakang di bidang tersebut. Kan saya guru kimia, Bu. Cuma memang di pembagian tugas mengajar itu pembina itu diratakan. Jadi istilahnya apa ya, memanage kegiatannya sih. Saya memang tidak langsung melatih. Cuman ya itu tadi, Bu, karena saya kurang rasa percaya diri ada background ya, Bu. Jadi saya merasa khawatir, Bu Rowi. Kalau ekskul ini minim peminat, lama-lama tidak akan berlanjut, Bu. Gitu. Oke. Baik. Berarti kalau terkait dengan peminat ekskul nih ya, selama ini Bu Cynthia memandang kalau siswa-siswa itu memiliki kecenderungan milih ekskul itu yang bagaimana sih, Bu? Iya, kalau siswa-siswa di SMA 2 ini sebenarnya ya macam-macam sih, Bu. Karena kan di sekolah kami itu ada sekitar 17 ekskul, Bu ya. Jadi ada yang suka sains, ada yang suka olahraga sendiri banyak, Bu. Ada basket, ada voli, ada panahan, macam-macam lah ya. Jadi ya sebenarnya masih ada kemungkinan sih, Bu, karena kan olahraga ini kan membuat anak sehat juga ya, maksudnya aktivitas di luar gitu, Bu. Sebenarnya ya masih ada potensi, Bu Rowi. Oke, luar biasa ya. Ekskul di SMA sangat banyak ya, Bu Cynthia. Iya, lalu terkait solusi nih, Bu Cynthia sendiri punya rencana apa agar ekskul taekwondo ini nanti bisa memiliki banyak peminat tentunya? Oke, Bu. Saya berpikirnya gini ya, Bu. Karena kan ekskul banyak itu tadi sudah saya sebutkan sekitar 17 ya, Bu, antara 60 ya. Jadi bukan masalah persaingan ya, Bu, tapi saya mikirnya gimana ya trik untuk membuat ekskul taekwondo itu menjadi menarik. Nah, rencana saya itu begini, Bu. Saya akan membuat poster-poster untuk saya tempel di kelas, Bu. Ini kemarin semester 1 itu memang alhamdulillah sudah ada 7 peminat, tapi kan saya ingin lebih berkembang lagi ya, Bu. Karena kan bagaimana saya sebagai pembina itu harus membuat ekskul ini menjadi berkembang gitu ya. Nah, selain poster di kelas, saya juga akan membuat poster digital, Bu, yang saya akan di posting di Instagram Smada, Bu. Itu ada di Smada Story ya. Jadi saya rencana titipkan ke adminnya. Nah, karena kan gini, Bu Rowi, orang kan serba medsos ya, Bu. Nah, jadi iya gitu, Bu Rowi. Jadi ini saya pikirkan sebagai bentuk promosi digital ya, bahwa wah ini berarti menarik nih, sekaligus mempromosikan. Kan tadi prestasi SMA 2 di cabur taekwondo juga sudah ada lah, meskipun hanya 1 orang. Rasanya gitu, Bu Rowi. Iya, wah, luar biasa sekali. Ada 2 hal ya yang nanti untuk menjadi media ya, langsung sama online ya, Bu ya. Iya. Lalu kalau kira-kira berkaitan dengan poster yang akan dibuat nih, agar menarik minat anak, Bu Cynthia akan memasukkan hal apa saja nih ya, supaya mereka nanti menjadi tertarik gitu sama ekskul taekwondo? Iya ya, Bu. Poster, kalau sekedar poster nanti nggak menarik ya, Bu. Jadi, saya rencana itu akan membuat poster dengan tampilan ya yang lebih remaja lah, Bu ya, kekinian lah ya. Kemudian, nah di situ saya tuliskan prestasi yang sudah ada terkait dengan cabang olahraga taekwondo. Kemudian saya juga di situ akan menyematkan narah hubung ya, atau bahasanya kontak person ya, agar siswa leluasa jika ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem pelatihan di ekskul taekwondo. Sana gitu, Bu Rowi. Waduh, oke, sip. Oke, apa masih ada nih kira-kira strategi lainnya, Bu Cynthia, selain yang tadi Bu Cynthia jelaskan tadi? Mungkin selain poster ya, Bu, ini kan beberapa kali dengan momen itu ya.
kita tanggung gitu ya. Rencananya jika ada momen sekolah atau momen MPLS atau mungkin barangkali pagelaran di kelas 12 gitu ya, itu barangkali diperbolehkan. Nanti saya coba sampaikan ke yang berwenang, dalam hal ini biasanya kepala sekolah dengan wakil kesiswaan. Itu saya minta waktu untuk bisa mendemokan atraksi ekskul taekwondo Bu, dengan jumlah personil yang ada. Nah, kalau banyak penonton ya pada saat kita atraksi cabut taekwondo, harapannya akan menambah pendaftar ekskul taekwondo gitu Bu Rowi. Wah, ini pasti asik ini. Lalu dari beberapa rencana yang Bu Cynthia tadi agendakan, kira-kira kapan ini? Kapan waktu pelaksanaannya Bu? Oke. Untuk waktu pelaksanaan ini biasanya gini Bu, untuk open recruitment ekskul itu saya hanya buka 1 kali di tahun ajaran baru di awal. Tapi ini untuk memancing minat lagi ya, atau mengundang peserta lebih banyak, itu saya di awal semester 2 ya, berarti kan sekitar 2 minggu lagi ya Bu. Ini saya akan mulai mempersiapkan untuk membuat poster untuk pembukaan open recruitment untuk yang semester 2 Bu. Rencana gitu Bu. Oke, luar biasa. Nah, untuk publikasi posternya nih, selain ditempatkan nanti di kelas ya, ataupun tadi ya di Instagram ya mau diposting, apakah ada rencana promosi lain nggak nih Bu Cynthia yang direncanakan? Iya ya Bu, saya mikirnya gini Bu, jadi selain ditempel di kelas atau diposting di Instagram, ini juga saya perlu untuk berkolaborasi dengan wali kelas ya. Bisa saya titip via WA di wali kelas untuk share di kelasnya masing-masing. Jadi ini ya sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi lah. Kemudian jika share ke WA via WA ya, misalnya posternya kemudian bawahnya ada link untuk pendaftaran yang anak begitu, link kan gampang untuk mencet ya Bu. Nah maka akan memudahkan bagi peminat untuk mendaftar ekskul Bu. Misalnya gitu Bu, itu di wali kelas. Oke. Kalau untuk agenda yang lain nih, bagaimana Bu Cynthia, seperti demo skill yang Bu Cynthia inginkan tadi, gimana? Oh iya ya Bu, ini kemungkinan rencana dalam waktu dekat terkait dengan momen ini ya Bu, pagelaran praktik di kelas 12 atau pagelaran PK5 itu kalau saya boleh minta waktu, dulu kan ada panggung kecil ya, maka saya boleh menampilkan ini Bu, izin demo ekskul taekwondo ya, selingan gitulah Bu, barangkali diperbolehkan. Rencana seperti itu Bu, karena kalau momen seperti itu audiennya banyak gitu Bro. Wah, luar biasa ini Bu Cynthia. Rencanaannya yang cukup matang ya, strategis juga ya strateginya ya. Nah, untuk komitmen dari Bu Cynthia sendiri ini bagaimana ini agar apa yang tadi sudah direncanakan ini bisa berjalan dengan baik? Oh iya Bu, sejauh ini untuk persiapan ya, jadi saya selalu meminta itu peserta ekskul meskipun hanya bertujuh ya Bu, itu selalu giat berlatih. Jadi jangan patah semangat hanya karena jumlahnya sedikit ya. Kemudian jika memang latihan mereka sudah bagus dan mantap, maka kapanpun akan ada demo ekskul mereka akan siap Bu. Itu rencananya. Oke. Dengan melibatkan yang sudah ada ya Bu tentunya ya. Iya. Lalu siapa dan apa yang dapat mendukung Bu Cynthia nih dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pertama berarti kemauan dari diri saya sendiri ya Bu. Saya sendiri selaku pembina juga harus punya komitmen ya, harus punya motivasi untuk menghidupkan ekskul. Kemudian tentunya kepala sekolah ya, dengan ini saya ingin meminta izin beliau terkait dengan berbagai bentuk promosi positif dalam tahap open recruitment di semester berikutnya. Kemudian yang kedua adalah tentunya ini kalau kita bicara ekskul berarti bidangnya kesiswaan ya Bu. Maka saya akan minta wakil kesiswaan sebagai bidang yang menangani ekskul agar menyediakan benar-benar slot waktu yang terjadwal dengan ekskul untuk ekskul taekwondo dan tidak berbenturan dengan ekskul yang lain Bu. Ya. Dan yang berikutnya terkait dengan pendanaan tentunya Bu, berarti saya harus berkoordinasi dengan Wakasarnas dan Bendara Bos ini Bu, terkait dengan honor pelatih taekwondo yang memang harus profesional agar memang ekskul ini bisa berfokus pada
pencapaian prestasi. Kira-kira begitu Bu Rowi rencana saya, Bu. Oke. Ya. Bu Cynthia tadi sudah bercerita banyak ya. Bu Cynthia juga tadi sudah menunjukkan potensinya nih dalam menyusun strateginya tadi. Jadi mudah-mudahan akan sukses ya Bu ya. Amin Bu. Nampaknya Bu Cynthia juga sudah menemukan solusi nih ya. Bu Cynthia tadi menjabarkan langkah-langkahnya, strateginya, serta target capaiannya. Gimana? Sudah plong belum ini? Alhamdulillah ini Bu, ngobrol dengan Bu Rowi ini jadi ini ya Bu. Tadinya tuh saya mikir, aduh gimana ini ya, saya nggak punya background. Tapi alhamdulillah sudah plong ini Bu. Jadi siap untuk melakukan rencana saya tersebut Bu. Harus tetap semangat Bu Rowi. Iya, semangat. Oke. Kalau begitu nanti mudah-mudahan saat awal semester 2 ya, nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu Cynthia ya. Untuk menceritakan progresnya dari rencana yang tadi sudah Bu Cynthia rancang ya, sekaligus juga untuk kita lihat nih apakah rencananya sudah diterapkan atau belum nih ya Bu ya. Ya siap Bu Rowi, mudah-mudahan lancar nih Bu. Oke, untuk penutup nih bisa Bu Cynthia simpulkan dari sesi ini. Jadi tadi bagaimana ya perasaan juga yang tadi berkaitan dengan solusi serta perbincangan kita coba setelah sharing-sharing itu bagaimana Bu? Silakan disimpulkan Bu. Oke, ini Bu Rowi yang awalnya mungkin tadi saya galau ya, bingung harus mulai dari mana gitu ya Bu. Alhamdulillah pikiran saya sekarang menjadi lebih plong Bu, jadi lebih sistematis ya Bu, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu supaya tujuan dan harapan saya itu terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga tahu ya langkah apa yang harus saya lakukan, kemudian perlengkapan apa yang saya perlukan. Nah, dan intinya saya itu harus percaya diri meski menjadi pembina ekskul taekwondo. Betul buat saya gitu Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Cynthia nanti dapat terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Amin, matur nuwun Bu Rowi atas obrolan kita pada pagi ini, dan ini benar-benar sangat membuka pikiran saya Bu. Jadi ya saya termotivasi lagi gitu. Semangat untuk mahasiswa. Oke. Sama-sama Bu Cynthia. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi obrolan kita ya Bu Cynthia ya. Oke, siap Bu Rowi. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Rowi atas waktunya ini mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi Bu Cynthia. Assalamualaikum Bu Cynthia. Waalaikumsalam Bu Rowi, matur nuwun. Sama-sama. Baik, demikian tadi coaching di sesi 3. Menarik sekali apa yang tadi dibahas dalam sesi coaching kali ini berkaitan dengan serba-serbi ini ya permasalahan yang mungkin kalau kita lihat memang harus multi talent ini ya. Baik, di akhir sesi ini mungkin sedikit ada pertanyaan yang saya tujukan pada coach ini ya, kepada Ibu Rowi. Oke, mohon izin Bu Rowi ini ya. Tadi yang sudah dilakukan Bu Rowi bagus sekali, luar biasa ini. Nah, kalau boleh tahu ini Bu ya, tadi yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching Bu ya, apa yang menjadi ini Bu indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Rowi inginkan? Oke, yang tadi sudah saya lakukan atau indikator ketercapaian pengembangannya Pak, yaitu saya tadi menggali permasalahan apa yang memang dihadapi coaching dalam hal ini Bu Cynthia. Terus bagaimana coaching ini bisa mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang tadi dihadapinya Pak. Baik Bu. Nah, baik ini juga saya sedikit tadi ada sedikit catatan yang mungkin poin-poin yang bisa saya simpulkan di sini atau saya catat di sini Bu berkaitan dengan coaching yang tadi Bu Rowi sampaikan. Yang pertama saya sudah melihat ini ya Bu Rowi sudah melaksanakan kompetensi coaching ya. Bu Rowi sudah hadir sepenuhnya dalam coaching tersebut. Yang pertama ini yang juga tadi ini Bu Rowi juga sudah mampu ini ya menempatkan sebagai pendengar yang baik.
Jadi kita saya lihat bagaimana wajah dan kemudian juga mungkin ada tampilan-tampilan yang saya amati dari video ini Bu ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya tadi juga Bu Rowi sudah terlihat ini mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini Bu. Kemudian juga saya tadi juga sudah fokus menggali permasalahan yang ada di coaching ini. Kemudian yang terakhir tanggapan saya berkaitan dengan pelaksanaan coaching kali ini. Jadi saya lihat juga coaching sudah menemukan solusi di atas permasalahan yang dihadapi. Jin laras sangat nuwun Pak Dar. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu Rowi kembangkan ya berdasarkan dari pelaksanaan coaching yang barusan tadi dilakukan. Ya baik Pak Dar. Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya lebih jauh supaya saya juga lebih mahir lagi dalam melakukan coaching ini ya tentunya kemampuan bertanya Pak Dar. Bagaimana saya nanti bisa benar-benar menggali persoalan dari coaching itu, kemudian juga membantu coaching ya untuk bisa menggali potensinya sehingga bisa menyelesaikan masalahnya benar-benar solusi itu datang dari coaching itu sendiri. Gitu sih Pak. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa terlaksana Bu Rowi. Terima kasih Bu Rowi ya dan Bu Cynthia juga. Semoga ini teman-teman dalam sehat semua. Amin. Lalu, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dar. Matur nuwun Bu Rowi. Sama-sama Bu Cynthia.